Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang telah terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Diawali berita utama, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Rudolf Renwarin SH.MSI secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Polda Papua yang berlangsung di Ballroom Hotel Swiss Bell Mimika pada Selasa 22 Oktober 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid Tik Polda Papua, Kombes Pol I Gusti Daerah Adhinata, Kapolres Mimika AKBP Komang Budiarta, Wakapolres Mimika Kompol Hermanto, serta para pejabat utama Polres Mimika dan para kasih TIK Polres jajaran. BIMTEK tahun 2024 ini mengusung tema melalui kegiatan peningkatan kemampuan fungsi TIK Polri. BITTIK Polda Papua siap mendukung pemilu kada serentak tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para kasih TIK Polres jajaran Polda Papua agar dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan optimal. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menekankan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024. Kapolda juga menyoroti bahwa TIK bukan hanya sekadar alat bantu teknis, tetapi telah menjadi elemen strategis yang mendukung berbagai tahapan pemilu kada, mulai dari administrasi, pengawasan, hingga pengamanan. Ia juga menjelaskan bahwa BIT TIK Polda Papua telah melakukan berbagai inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Papua. Irjen Patrike berharap melalui pelatihan ini, para peserta dapat mengembangkan kompetensi yang lebih baik dan siap mengaplikasikan teknologi informasi dalam tugas operasional sehari-hari. Dalam penutup sambutannya, Kapolda Papua mengingatkan pentingnya keseriusan dan dedikasi penuh dari seluruh peserta dalam mengikuti setiap sesi kegiatan ini. Ia berharap para peserta dapat menjadi motor penggerak dalam unit masing-masing untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tugas-tugas kepolisian. Kapolri kita pernah menyampaikan yang pertama adalah komunikasi digital. Nah, ini perintah Kapolri yang kemudian sudah dijabarkan oleh SDM untuk kita kembangkan. Namanya komunikasi digital. Namanya kalau kita di fungsi kita di organisasi memang masih namanya TIK. Divisi TIK, BITTIK di Polda-Polda. Tetapi yang harus dikembangkan oleh kita semua adalah komunikasi digital. Jadi komunikasi digital artinya kita berkomunikasi dengan semua peralatan-peralatan yang berbasis digital. Kalau dulu komunikasi berbasis elektronika, sekarang berbasis digital. Nah, rekan-rekan nanti kembangkan itu, pahami karena bertugas di bidang teknologi informatika, maka wajib mengikuti perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi. Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani SOS SIK MH membuka kegiatan pembinaan etika profesi Polri kepada personil jajaran Polda Papua oleh tim Biro Waprov Div Propam Polri pada Senin 21 Oktober 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rastra Samara, Polda Papua, Kota Jayapura, dan turut dihadiri oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Dr. Randes Yosi Muhammarta, para PJU Polda Papua, penyelidik pengamanan internal Madya tingkat 2 Div Propam Polri selaku ketua tim, Kombes Pol Gustaf Robi Urbinas, penyelidik pengamanan internal muda tingkat 1 Ropaminal Div Propam Polri, Kompol Niki Ramdhani, serta para peserta kegiatan pembinaan etika profesi Polri.
Dalam sambutannya, Wakapolda Papua menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa seluruh personil di Polda Papua dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dengan baik. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pembinaan etika yang akan diberikan hari ini menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kredibilitas institusi Polri di mata masyarakat, khususnya di Papua. Pada kesempatan yang sama, penyampaian Kabid Propam Polda Papua AKBP Rudi Asriman yang menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan pelayanan, serta membangun integritas dan profesionalisme di lingkungan Polri, khususnya di wilayah Polda Papua. Ia juga menegaskan bahwa penanganan pengaduan masyarakat merupakan salah satu tugas yang sangat penting dalam upaya kita membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Kegiatan pembinaan etika profesi Polri oleh tim Biro Wabrov Divpropam Polri di Polda Papua bertujuan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme personil dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kegiatan ini sangat penting bagi kita semua, terutama dalam memastikan bahwa seluruh personil di Polda Papua dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dengan baik. Sebagai aparat penegak hukum, kita dituntut untuk tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai moral, etika yang luhur. Pembinaan etika yang diberikan pada hari ini menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kredibilitas institusi Polri di mata masyarakat, khususnya di Papua. Semoga kehadiran tim supervisi dari Divpropam dapat menjadi momentum yang berharga bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja dan integritas. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik dan aman, serta menjadikan setiap langkah kita bermakna demi kemajuan institusi. Polda Papua bekerja sama dengan Papua Youth Creative Hub atau PYCH menggelar pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi mengenai cyberbullying. Kegiatan yang dimulai pada Rabu 17 Oktober 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi di kalangan anak muda serta meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber dan etika digital. Pelatihan ini juga membahas topik terkait penghinaan di media sosial dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sosialisasi tersebut dipandu langsung oleh AKP Susra Antoni yang memberikan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi, cyberbullying, dan dampaknya di media sosial. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari dari 17 hingga 23 Oktober 2024 diikuti oleh pemuda-pemudi dari Kota Jayapura. Ketua Pelaksana Kegiatan, Yuni Randongkir, menyampaikan terima kasih kepada Polda Papua atas inisiatif ini. Pelatihan ini diharapkan mampu membekali para peserta dengan pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk menciptakan website yang efektif, serta memberikan kesadaran tentang pentingnya menjaga etika dan keamanan dalam berinteraksi di dunia maya. Saya Yuni Randongkir, PIC dari Top ID Papua Youth Creative Hub. Tujuan dari melakukan pelatihan website ini, kami lebih menambah pengetahuan tentang apa itu web. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan beserta dalam mendistribusikan informasi melalui website dengan tepat dan menarik. Untuk pelatihan website ini sangat berterima kasih ya untuk Papua Youth Creative Hub dan juga Polda Papua untuk kasih kita anak-anak Papua ini pelatihan. Itu mungkin menjadi membantu kita untuk kita anak Papua terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di dunia website dan teknologi tong gunakan secara tepat. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.